Sobat Antara, kembali lagi dalam program Close Up Podcast Antara. Episode kali ini kita kedatangan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, yaitu Dr. Muhammad Adib Kumaydi, spesialis ortopedi. Selamat datang Dok di studio Antara TV. Terima kasih Mas Safut dan Sobat Antara. Ya, kalau spesialis ortopedi berarti tulang ya Dok? Iya betul. Kalau untuk tulang punggung keluarga juga bisa nggak Dok? Sudah pasti itu. Kita akan lagi-lagi tulang punggung keluarga. Siap. Baik. Dokter Adib ya panggilannya ya. Dokter Adib, ini kan akhir-akhir ini sedang cukup ramai dibahas, baik dinamikanya dan lain-lain. Nah, tapi saya pengen ini Dok, membahas mengenai bagaimana sih kolaborasi dengan pemerintah Indonesia khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Dok di pasca pandemi ini kan pasti banyak sekali nih hal-hal yang harus kita tingkatkan dan juga harus diwaspadai seperti ini. Gimana Dok? Ya, jadi memang yang pertama yang harus kami sampaikan, Ikatan Dokter Indonesia itu selalu menempatkan posisi sebagai mitra strategis pemerintah. Artinya mulai dari saat berdirinya Ikatan Dokter Indonesia tahun 50, bahkan sebelum namanya menjadi Ikatan Dokter Indonesia, karena sebelumnya namanya Perkumpulan Dokter Hindia Belanda, Perkumpulan Dokter Pribumi. Kalau kita melihat dalam sejarah berdirinya bangsa pun tidak terlepas dalam sebuah proses di mana di situ ada teman atau pendahulu-pendahulu para dokter yang ikut terlibat di dalam bersama-sama membangun negara. Bahkan di masa kemerdekaan, salah satu pendiri kita Dr. Soeharto yang 2 tahun yang lalu mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Joko Widodo pun, beliau adalah menteri dan dokter pribadinya Presiden pertama Republik Indonesia. Dan ini adalah sebagai satu perwujudan di dalam setiap langkah kebijakan organisasi yang dilakukan di Ikatan Dokter Indonesia sejak mulai berdirinya tadi sampai sekarang pun selalu menempatkan dalam posisi sebagai mitra strategis pemerintah. Mitra strategisnya. Betul, dan bahkan di dalam pengambilan sebuah kebijakan kita selalu dilibatkan di dalam berkaitan dengan masalah pelayanan, masalah pembiayaan, bahkan di permasalahan-permasalahan penyakit termasuk juga keluarga berencana. Kami unsur-unsur dari Ikatan Dokter Indonesia juga selalu terlibat di dalam pembahasan-pembahasan terkait dengan pembuatan kebijakan tadi. Gitu. Nah, sedikit kita kilas balik nih Dok, selama 2 periode pemerintahan Jokowi, kita tidak akan membahas secara politisnya nih, tapi selama 2 periode ini salah satu yang cobaan yang kita alami adalah bahkan seluruh global ya, yaitu COVID pandemi. Nah, ketika itu apa Dok yang dilakukan kolaborasi dengan pemerintah sebagai mitra ya IDI ini, apa yang dipersiapkan kala itu dan apa yang sudah dilakukan hingga saat ini untuk mungkin sudah ada SOP untuk pencegahan hal serupa terjadi gitu. Ya, jadi pada saat COVID itulah yang kemudian semakin memperkuat sebenarnya. Memperkuat hubungan dan termasuk juga pemerintah pada saat itu memposisikan teman-teman di dokter dan tenaga kesehatan karena kolaborasi kita yang kita lakukan di internal profesi kesehatan bukan hanya dokter saja tapi juga dengan para teman-teman perawat, bidan, ahli lingkungan dan sebagainya yang mereka semua terlibat di dalam satu upaya untuk membantu pemerintah di dalam penanganan bidang kesehatan. Dan pada saat itu lead-nya memang kita koordinasi lead-nya melalui dengan BNPB, dengan almarhum Mbak Doni pun juga sudah sangat luar biasa. Bahkan buat kami pun di saat kita diposisikan sebagai garda terdepan di dalam penanganan COVID, kita juga disupport oleh negara pemerintah pada saat itu mulai dari masalah alat proteksi, APD, terus kemudian vaksinasi, ya termasuk juga kemudian berkaitan juga dengan jika ada teman-teman yang sakit pun kita dibantu dalam mengupayakan untuk penanganan. Karena 758 dokter yang meninggal pada saat itu merupakan sebuah kehilangan yang besar buat kami dan juga buat negara sebenarnya. Dan itu yang menjadi satu momentum, itulah yang harusnya dilakukan oleh negara dengan membangun kolaborasi dan sinergisme dengan profesi-profesi di bidang kesehatan gitu loh. Sehingga kita akhirnya alhamdulillah bisa menyelesaikan COVID. Jadi COVID bukan selesai karena 1-2 orang atau karena satu katakanlah pemerintah saja. Tapi kolaborasi dan sinergisme. Dan inilah yang harusnya kemudian menjadi satu trigger bahwa kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan kesehatan, kita harus benar-benar bisa membangun kolaborasi yang baik. Karena permasalahan kesehatan itu sudah sangat kompleks. Nah, kalau kita melihat belajar dari pengalaman, alhamdulillahnya dan bersyukurnya kita sudah melewati masa itu. Namun, hal ini pasti tentunya secara medis mungkin bisa diprediksi ya Dok, dan mungkin hal-hal terkait virologi seperti ini bisa aja terjadi di kemudian hari dengan mungkin wabah yang berbeda. Nah,
persiapan atau hal-hal mitigasi apa dok yang sudah disiapkan oleh ID mungkin yang bermitra dengan pemerintah mungkin bisa memberi rekomendasi atau hal-hal pencegahan lainnya gitu. Ya, jadi sebenarnya tahun 2017 itu sudah pernah ada semacam warning dalam konteks ini. Permasalahan kesehatan kita saat ini itu nggak bisa hanya kita bicara permasalahan kesehatan di Indonesia saja, tapi kita juga harus mengantisipasi permasalahan kesehatan global. Itulah yang kemudian ada namanya Global Health Security Agenda. Ya, Global Security Agenda Indonesia sebenarnya termasuk lead-nya pada saat itu di zaman Menteri Kesehatannya Prof. Nila, itu kita sebagai lead bersama juga dengan negara-negara yang lain. Bahkan kemudian ada satu komunitas yang dibangun di dalam kesehatan, bukan hanya kesehatan manusia, kesehatan hewan, karena banyak sekali hal-hal virus juga yang dihubungkan dengan permasalahan di hewan, yaitu One Health. Nah, One Health inilah yang kemudian kolaborasi, membuka informasi yang sama antara kita bersama negara-negara global, memproteksi, dan tentunya ini di dalam satu naungan kerjasama dengan WHO, ini adalah satu bagian bahwa pada saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan penyakit menular terutama, maka kita harus mengambil sebuah referensi yang ada di luar negeri. Tapi tidak terlepas dari itu, upaya proteksi yang dilakukan oleh negara pun juga harus dilakukan. Kami di awal pada saat COVID pun, dari mulai masih muncul di Wuhan, kami sudah melakukan satu upaya memproteksi, mengingatkan bahwa ini ada problem yang harus kita atasi. Bagaimana kita kemudian pengalaman dulu pada saat di SARS ya, atau flu burung, di bandara sebagai pintu-pintu masuk, entry point untuk penyakit itu bisa masuk, benar-benar diproteksi. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menurut kita penting untuk dilakukan. Penguatan surveillance epidemiologi itu harus dilakukan. Ya, tidak hanya kita bicara mengenai alat yang dibutuhkan untuk surveillance, tapi juga perlu adalah meningkatkan surveillance itu melalui tenaga-tenaga kesehatan yang ada di level primer. Puskesmas itu juga harus kemudian menjadi satu garda terdepan di dalam pengelolaan surveillance epidemiologi. Kalau surveillance ini kita jalan, jadi kita nggak menunggu ada sebuah penyakit. Contoh kemarin ada monkeypox ya. Nah, ini pun juga kemudian akhirnya kita bisa langsung proteksi sehingga pendataan, surveillance itu kemudian sudah bisa dilakukan sehingga kita punya peta. Nah, ini yang saya kira bisa dilakukan sebenarnya, dan kita jangan kemudian pada saat sudah terjadi banyak baru kemudian kita bereaksi. Tapi prevention, promotion inilah sehingga negara harus kemudian mengedepankan yang namanya preventif promotif ini gitu loh. Tidak kemudian menunggu kuratifnya gitu loh. Nah, mengingat ternyata istilahnya tenaga medis kan salah satu garda terdepan untuk menangani banyak wabah atau bencana seperti ini, Dok. Melihat kondisi di Indonesia saat ini, Dok, tenaga medis sudah idealkah secara kuantitasnya dulu nih? Ya, jadi kita bicara sekarang dari sudut numbernya, jumlah. Kalau kita bicara jumlah, bicara secara kuantitas yang kemudian kita asumsikan berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia. Sebenarnya kalau kita mengambil asumsi, ya, data dari 1:1000, walaupun kalau kita bicara dari WHO data 1:1000 pun referensinya belum, karena belum ada secara tegas WHO menyatakan seperti itu. Tapi oke lah kalau kita mengasumsikan bahwa satu dokter dibanding dengan 1000 penduduk di Indonesia dengan 285 juta penduduk, dengan saat ini jumlah dokter sekitar 220.000 totally ya, maka sebenarnya kita masih kurang memang. Kita bicara dari jumlah total dokternya, kuantitasnya ya. Betul, dan kuantitasnya ya, kuantitas. Tapi kalau kemudian kita breakdown lebih dalam, maka bicara terkait number ini akan semakin bermasalah pada saat kita bicara di wilayah Indonesia Timur. Karena number yang tadi itu dengan persentase yang 1:1000 tadi itu ternyata dibandingkan di Pulau Jawa, Sumatera, sama Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku dan Nusa Tenggara Timur dan Papua, ternyata di sisi yang sebelah timur itu proporsi dokter ya itu sangat kurang. Masih kurang jauh. Nah, dibandingkan misalnya perbandingan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri. Karena terkonsentrasinya masih di Pulau Jawa. Sehingga problemnya tadi bukan masalah number saja, tapi bicara distribusi juga. Gitu. Kesebarannya ya berarti. Betul.
Dan negara Indonesia ini kan adalah negara kepulauan. Betul. Mengambil sebuah kebijakan strategis di dalam pengelolaan SDM atau tata kelola tenaga medis dan tenaga kesehatan ini tidak hanya kita sekadar bicara jumlah. Tapi kita harus juga membuat sebuah kebijakan terkait dengan permasalahan distribusinya juga. Apa sih masalahnya? Dan ternyata jumlah tadi itu yang kemudian terpusat pada center-center wilayah tertentu karena mengikuti yang namanya tingkat ekonominya juga. Tingkat ekonomi masyarakat. Tingkat ekonomi di mana di situ kalau mamanya tingkat ekonominya tinggi ya disitulah kemudian muncul pasar ya pasar ekonomi dan tentunya itu kaitannya juga di bidang kesehatan akhirnya banyak demand-nya akan ada di situ. Nah ini yang harus kemudian kami selalu bilang pengelolaan SDM ini harus memang sentralisasi. Negara yang langsung mengelola seperti halnya mohon maaf kalau kami selalu mengasumsikan teman-teman TNI, Polri yang langsung terpusat untuk penyediaan SDM-nya. Dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan pun juga harus seperti itu sehingga nanti pendistribusiannya itu bisa dikelola oleh pusat dan kemudian pusat bisa mendistribusikan dimanapun tempat berada. Tapi yang paling penting yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana teman-teman dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di wilayah-wilayah tersebut juga mendapatkan hak termasuk jenjang karir, terus kemudian termasuk kesejahteraan juga harus perlu diperhatikan. Gitu. Masih membahas mengenai sumber daya manusianya nih dok untuk khususnya dokter ini ya. Nah, apa yang dilakukan dok atau apa yang terjadi sebenarnya kok sampai istilahnya tenaga medis kita ini kurang mengingat sebenarnya orang pintar ini banyak nih di Indonesia. Apakah memang jumlah universitas atau fakultas kedokteran yang memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya ini belum tercukupi atau seperti apa dok? Kalau melihat dari sisi organisasi IDI. Ya, jadi kami selalu membuat sebuah analisa dalam konteks untuk kebutuhan SDM ya, terutama SDM dokter dan dokter spesialis ya. Karena kalau kita bicara sekarang jumlah dokter umumnya sekitar 160.000 dengan dokter spesialisnya hampir 50.000. Sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan tentang dokter spesialis gitu. Nah, kalau kemudian kita bicara sekarang kebutuhan terkait dengan dokter umum, maka totally tadi dengan kekurangan yang mungkin hanya sekitar 60.000, yang itu sebenarnya bisa ditutup dalam waktu 5 tahun. Karena produksi dokter itu per tahun dengan 92 fakultas kedokteran aja itu 12.000 per tahun. Saat ini kita sudah punya sekitar 120 fakultas kedokteran. Sudah cukup banyak sebenarnya. Dan artinya apa? Di 5 tahun ke depan itu insya Allah itu akan bisa tertutupi jumlahnya. Nah, sekarang yang masih kurang apa? Kebutuhan dokter spesialis. Nah, inilah yang kemudian harus kita dorong pembukaan prodi pendidikan dokter spesialis yang kemudian, nah ini yang kalau kami selalu sampaikan perlu peran daripada negara untuk kemudian SDM yang disekolahkan spesialis ini adalah SDM yang memang akan ditempatkan di daerah-daerah yang masih kekurangan spesialis. Gitu. Jadi kalau kita bicara tadi yang jumlah proporsi tadi itu, katakanlah Indonesia Timur berarti tadi ya Jawa Timur, itu ternyata masih banyak kekurangan dokter spesialis. Bahkan kalau dibilang kebutuhan ada 7 spesialis dasar untuk di puskesmas rawat inap dan rumah sakit tipe D katakanlah. Itu pun ternyata masih ada sekitar 40 lebih hampir 50% yang belum terisi sesuai dengan 7 spesialis dasar. Maka mari kita dorong putra-putra daerah yang itu kemudian diberikan beasiswa untuk bisa kemudian masuk sekolah spesialis. Saya mengambil contoh gini Mas Abud. Saya pernah diskusi sama teman-teman di Papua. Universitas Cendrawasih itu sudah memproduksi dokter. Dan kemudian banyak teman-teman di Papua yang akhirnya kemudian mereka disekolahkan untuk spesialis. Pada saat mereka itu disekolahkan dan mereka sudah selesai sekarang. Ada bedah urologi, ada bedah syaraf, ada jantung dan sebagainya. Penyakit dalam. Pada saat mereka ada di lokasi di sana, walaupun pernah ada masalah terkait dengan masalah insentif, mereka akan tetap mengatakan bahwa saya akan tetap di sini. Karena kedekatan emosional tadi itu ya. Karena saya adalah putra daerah yang disekolahkan oleh negara dan saya akan tetap mengabdi kepada rakyat di mana saya juga dilahirkan di sini. Kata-kata itu buat saya kemudian menjadi sebuah inspirasi bahwa kita dorong adalah putra-putra daerah yang terbaik yang untuk kemudian sekolah spesialis dan dia akan kembali ke daerahnya. Tapi mengingat kebutuhan dokter dan juga pemerataannya cukup masih perlu diimbangkan dengan banyak sisinya dok. Ada sedikit isu yang sedikit ironi nih kemarin dok yang ada informasi bahwa kasus pembulian di dunia strata dokter nih masih
masif sepertinya kalau kita melihat riset dari media sosial yang banyak bergulir. Apakah memang seperti itu, Dok, kejadian sebenarnya? Atau saya klarifikasi ini, bukan ada ketuanya nih. Ya, kami selalu mengatakan standing posisinya dari kami ini adalah bahwa kami akan sangat tegas untuk menindak masalah pembulian. Artinya kalau kita bicara pelaku pembulian tidak hanya masalah berkaitan dengan hukum saja, tapi juga berkaitan dengan masalah disiplin dan etik. Kalau udah bicara disiplin etik, maka organisasi profesi pun juga harus ikut terlibat di dalam menekan angka-angka pembulian tadi. Tapi yang juga harus dipahami juga, maka kita juga harus membuat SOP di dalam sebuah pendidikan kedokteran spesialis terutama. SOP itu dimaksudkan apa? Apa sih sebenarnya pekerjaan residen atau peserta didik spesialis itu? Karena kalau kemudian kita melihat pendidikan spesialis, kebetulan saya juga pernah menjalani pendidikan spesialis, maka tenaga pendidikan spesialis itu juga mereka juga melakukan sebuah pelayanan di rumah sakit, terutama di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan gitu loh. Dan mereka selama ini pun juga kemudian belum semuanya dipenuhi hak insentifnya, karena dia membantu pelayanannya. Padahal kemudian kita kan sekolah yang juga kita melakukan pelayanan. Dan bagi rumah sakit tersebut sebenarnya kita menjadi tenaga yang sangat membantu di dalam melakukan pelayanan. Sehingga kalau kemudian akhirnya target operasi, target pemenuhan ruangan juga dibantu oleh teman-teman dari dokter spesialis. Nah, inilah yang kemudian juga harus kita dorong. Tapi yang harus kita buat dalam SOP itu juga adalah bagaimana tentang regulasi jam kerja, bagaimana tentang regulasi tentang hak insentif yang diberikan, bagaimana regulasi tentang tata kelola kerja antara senior junior gitu. Karena kalau kita bicara senior junior tidak bicara berkaitan dengan senioritasnya saja, tapi kita bicara bahwa di level semester 1 tugasnya apa, semester 2 tugasnya apa. Sehingga kalau kemudian kita punya dasar SOP yang jelas, di luar dari SOP itu, maka itulah yang kemudian kita bisa melakukan penindakan. Kalau sebelumnya memang SOP ini sudah ada atau belum, Dok? Sebenarnya tidak ada. Jadi lebih sifatnya akhirnya pengelolaan di internal. Jadi lebih ke culture internal masing-masing. Dan itu memang kalau kami kebetulan pada saat kita melakukan pendidikan, saya pernah jadi chief of the chief juga, ya ketua dari angkatan di pendidikan itu, kita mengelola, memanage untuk teman-teman yang sekolah itu ya memang dari kita sendiri. Yang kadang-kadang akhirnya ini kata lagi butuh ini, ayo urunan bareng. Nah itu sebenarnya hal yang sebenarnya biasa gitu. Tapi pada saat kemudian kita bicara pemerasan, pemaksaan, apalagi kekerasan fisik, bahkan sampai ke arah pelecehan seksual, itu harga mati, itu harus ditindak tegas. Nah hal-hal seperti inilah yang harus kemudian menjadi harus diberikan pemahaman sehingga peserta didik pun sudah paham bahwa dia akan menjalani pendidikan dengan SOP seperti ini. Tapi yang peserta didik yang seniornya atau yang calon-calon seniornya dan konsulen yang mengelola pendidikan pun mereka juga punya dasar sehingga ini memang nggak boleh karena ini yang harus perlu diklarifikasi sehingga komitmen itu muncul bersama gitu loh. Sehingga pada saat kita bicara sekarang tentang tugas dan tanggung jawab itu, kalau seniornya mengatakan kamu nggak akan saya kasih tugas yang banyak karena SOP-nya ini ya itu akan bisa dilakukan gitu. Nah ini yang saya kira perlu dipahami, tapi yang paling penting di dalam pendidikan spesialis itu adalah membangun teamwork. Teamworknya itu yang kemudian di level 1 harus mensupport memang yang level di atasnya. Kenapa? Karena mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab paling besar itu yang di atas. Yang punya tanggung jawab besar, yang itu mereka pun juga nanti bisa mendapatkan sanksi-sanksi disiplin dari pendidikan juga kalau mamanya ini. Tapi jadi harus saling mendukung gitu. Nah inilah yang dibangun di dalam suasana di pendidikan kedokteran spesialis. Gitu. Saya rasa adanya SOP itu adalah hal yang cukup bagus sih, Dok, untuk bisa memberi batasan dan kejelasan kerja. Namun yang perlu kita perhatikan lagi nih, Dok, mengingat seandainya SOP ini sudah terjadi dan bisa terlaksana, bagaimana pengawasannya, Dok? Mengingat kalau di Indonesia Timur kan ini masih kurang atau sedangkan dokter kan juga manusia ya, Dok. Kadang mentalnya juga dia kesehatan mentalnya juga harus dijaga sendiri meskipun dokter. Nah, pengawasan seperti ini terhadap individu akan adanya SOP tadi seperti apa, Dok? Apakah ada satgas nanti yang dibentuk seperti apa? Harus, dan ini memang kita dorong. Jadi harus ada satgas, harus ada kemudian tim yang mengevaluasi. Yang itu perlu ada keterlibatan dari institusi pendidikannya, dan juga rumah sakit pendidikannya. Dan kami pun dari Ikatan Dokter Indonesia kami juga sudah membuka ruang hotline juga jika memang ada permasalahan-permasalahan, sehingga kami pun bisa membantu untuk memediasi jika ada permasalahan di dalam pendidikan.
komitmen yang harus kita bangun Mas Apud ini kan gini harusnya. Bahwa kita harus punya komitmen yang sama membangun, membuat pendidikan dokter spesialis yang aman, nyaman, friendly, bersahabat. Ya, tidak hanya stop bullying atau zero bullying, zero kekerasan, tapi kita harus memberikan rasa aman, nyaman, bersahabat yang tetap kemudian menghasilkan dokter spesialis yang bermutu dan baik tentunya. Nah, bagaimana dok caranya untuk meningkatkan banyaknya dokter spesialis ini selain salah satunya mendorong kerjasama dengan pemerintah untuk adanya pendidikan dari dok. Apakah daya tarik untuk dokter spesialis ini apakah rata-rata menurun atau meningkat dok tiap tahunnya? Kan mengingat banyak yang bilang kadang pendidikannya mahal seperti itu. Misalnya tidak di cover sama pemerintah ya dalam arti ini. Itu seperti apa dok? Ya memang seharusnya kalau udah bicara pendidikan dokter saja kan ini kan juga udah mahal sebenarnya. Iya. Nah, apalagi dengan banyaknya fakultas-fakultas kedokteran private atau swasta juga gitu loh. Yang kemudian kita dengar adalah pada saat menjalankan pendidikan dokter spesialis, apakah itu dari pendidikan dokter spesialis dari Sentra Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri atau mau istilahnya sekarang ada juga hospital base katakanlah ya. Ataupun juga dari swasta, maka yang paling utama yang harus ini negara saya kira perlu turun tangan adalah pendidikan dokter spesialis harus tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Kenapa? Pada saat tidak ada biaya, maka kontrak kerja dari produk nanti pendidikan dokter spesialis itu adalah kewenangan negara untuk kemudian mengatur penempatannya. Nah, dulu pernah dilakukan, zaman Inpres dulu itu yang dari daerah-daerah disekolahkan, kemudian nanti dia akan balik. Nah, saya kira itu juga akan bisa dilakukan sebenarnya oleh negara untuk supaya bisa mengisi, mendistribusikan di wilayah-wilayah yang masih kekurangan dokter spesialis terutama. Tapi mungkin nggak dok terrealisasi dengan tidak adanya biaya untuk sekolah dokter spesialis ini? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dok. Karena sebenarnya kalau kita menghitung tadi dengan jumlah, makanya kita perlu ada pemetaan sebenarnya demand, kebutuhan terkait dengan masalah dokter spesialis di wilayah-wilayah tadi, ya pembiayaan itu dalam konteks free di dalam pendidikan spesialis itu bisa disupport baik dari APBN maupun APBD. Karena tadi APBD dia punya kemudian menyekolahkan orangnya lah. Tapi yang juga ini putra daerah itu tadi. Putra daerah tadi. Nah, yang paling penting juga ini saya kira menjadi sangat penting mumpung ini terinspirasi dengan apa yang disampaikan Mas Apud tadi adalah kita harus buat namanya standarisasi pembiayaan pendidikan dokter dan dokter spesialis. Ada nggak standarnya? Sebenarnya berapa sih kalau mau jadi dokter? Nah, ini negara harus membuat hitungan itu sehingga semua center pendidikan itu punya parameter bahwa kalau mau membuat sebuah pendidikan maka pembiayaannya harus ini. Nggak boleh lebih dari ini. Karena apa? Sesuai dengan penghitungan yang sudah dibuat oleh negara. Tapi universitas sendiri nih dok, ini kan juga salah satu yang berperan nih dok untuk mendidik atau istilahnya melahirkan dokter-dokter ini. Di setiap daerah sendiri, apakah ini sudah mumpuni dok untuk melahirkan dokter-dokter spesialis ini agar ya lebih banyak di tiap daerah sendiri gitu? Ya, jadi ada beberapa, kalau sekarang kan distribusi fakultas kedokteran sendiri kan sudah banyak ya. Di beberapa wilayah, bahkan di Papua, di Maluku, Papua Barat sudah ada pendidikan dokter juga. Ya, terus kemudian di NTT pun juga sudah ada. Nah, yang harus kita dorong nanti selain pendidikan dokter umum, kita dorong supaya mereka bisa terakreditasi lebih baik, dengan akreditasi unggul dan kemudian bisa membuka pendidikan dokter yang itu akan menarik putra-putra daerah untuk bisa mendapatkan pendidikan dokter spesialis yang itu kemudian untuk kepentingan kebutuhan dokter spesialis di daerah itu juga. Gitu. Nah, ini jelang pertanyaan akhir dok. Saya pengen tanya apa harapan dan strategi ID nih dok untuk membuat profesi dokter ini lebih banyak digemari dan juga semakin banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi seorang dokter spesialis dok. Bagaimana caranya mengajak seluruh komponen? Yang pertama ini yang sekarang kita akan gaungkan nanti ini. Kebetulan di 24 Oktober adalah hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia. Yang paling utama adalah bahwa rakyat Indonesia masih percaya kepada dokter Indonesia. Rakyat Indonesia masih cinta kepada dokter Indonesia. Sehingga kami menggaungkan gerakan rakyat cinta dokter Indonesia. Kenapa? Pada saat rasa kepercayaan itu masih muncul dari rakyat Indonesia kepada dokter Indonesia, maka disitulah potensi untuk bahwa para dokter-dokter Indonesia ini, para kader-kader SDM unggul untuk bisa masuk menjadi dokter dan kemudian bisa juga menjadi dokter spesialis. Gitu. Tapi pada saat kemudian rakyatnya sendiri sudah mulai tidak percaya, maka ya tentunya ini juga akan menurun juga. Tapi sampai sekarang pun kami melihat
respon dari masyarakat untuk menjadi dokter masih tinggi. Masih tinggi. Antusiasme untuk menjadi dokter masih tinggi. Tinggal bagaimana kita harus mengedepankan, mengelola, membina dokter ini. Minimal 3 sebenarnya kalau kita selalu sampaikan. Dokter yang berkompeten, dokter yang beretika, dan dokter yang baik. Kalau 3-tiganya ini bisa kita wujudkan, saya kira masyarakat pun juga akan bisa sangat semakin cinta kepada dokter Indonesia dan kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kesehatan. Tapi yang paling utama bahwa pemerintah itu perlu disupport oleh para teman-teman di profesi kesehatan di dalam mengelola permasalahan kesehatan di Indonesia yang saat ini pun semakin kompleks dan semakin komprehensif. Terakhir nih dok, ini masalah inovasi dan teknologi. Terakhir, informasi yang banyak kita dapat nih, kita sudah mengembangkan teknologi robotik ya di dunia, dokter yang bahkan bisa mengoperasi dari jarak jauh dan perlengkapan teknologi pun di setiap rumah sakit ya sudah ada yang baik, memang belum merata semua. Nah, inovasi-inovasi seperti ini apa yang dilakukan dok untuk IDI melihat bahwa banyak potensi yang harus dikembangkan nih agar dunia medis di Indonesia ini dalam tingkat secara kuantitas juga baik dan kualitasnya juga turut membaik gitu. Ya, jadi perkembangan teknologi di dunia kedokteran ini saat ini luar biasa. Pasca COVID ini memberikan sebuah pencerahan juga kepada profesi kedokteran, bukan hanya di Indonesia ya, di global. Kami selalu berdiskusi juga dengan teman-teman di tingkat ASEAN, SEMAO, di tingkat Konfederasi Asia Pasifik, bahkan di WMA itu kita selalu membahas tentang perkembangan ini yang tentunya kalau kita bicara perkembangan teknologi yang harus mengikuti juga adalah perkembangan berkaitan dengan disiplin dan etiknya juga. Nah, ini yang kemudian selalu kita buat sinergisme di dalam teknologi ini sehingga dokter di Indonesia pun juga harus siap dengan namanya globalisasi. Dokter di Indonesia pun harus siap dengan namanya digitalisasi. Harus siap dengan AI, dengan robotik ya. Tapi tentunya tetap di dalam melakukan sebuah pelayanan jangan melupakan bahwa ada value di dalam profesi, yaitu ada disiplin dan etik yang juga harus dipahami juga gitu. Sehingga ini menjadi satu hal yang memang tidak membatasi kita untuk ikut berkembang karena kita harus masuk beradaptasi ikut di dalam sebuah perkembangan ini karena memang dunia global, masyarakat dunia saat ini memang kesehatan itu sudah menjadi sebuah bagian tidak terlepas dari sebuah bisnis kesehatan dan investasi kesehatan. Sehingga mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi tadi. Berarti difusi inovasi itu harus diserap ya. Karena kan kesehatan katanya hal paling mahal ya. Sehat itu sebenarnya mahal, bukan murah gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa kemudian melakukan sebuah upaya itu. Indonesia tidak akan ketinggalan dan konsentrasi di dalam pengelolaan kesehatan. Jangan menunggu orang sakit. Jangan membuat open investment yang kemudian mengesankan adanya bicara orang akan menjadi sakit. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana paradigmanya adalah sehat. Masyarakat sehat. Kalau masyarakatnya itu sehat, maka dengan upaya preventif promotif, maka efisiensi pembiayaan kesehatan pun juga bisa kita tekan. Terima kasih Dr. Adib sudah mencerahkan kita di sini mengenai apa yang terjadi sebenarnya di dunia medis di Indonesia dan ternyata sebenarnya cukup komprehensif agar sebenarnya bisa kolaborasi semua ini dilakukan ya dok. Dan demikian Sobat Antara obrolan kita kali ini dengan Ketua Pengurus Besar IDI yaitu Dr. Muhammad Adib Kumedi ya, seorang spesialis ortopedi ya dok. Semoga informasi ini memberi kita pencerahan dan pengetahuan baru di dunia medis dan nantikan podcast lainnya dan berita baik lainnya di YouTube Antara TV Indonesia dan di antaranews.com dan juga Spotify Podcast Antara dan Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adib.